singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video pembelajaran fisika kelas 12 SMA semester ganjil, yaitu tentang radiasi elektromagnetik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa aja sih yang harus kita tempuh dalam pembelajaran ini. 1. Menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan. 2. Mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Konsep gelombang elektromagnetik. 1. Pembentukan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah getar vektor medan listrik dan vektor medan magnet saling tegak lurus. Gelombang elektromagnetik terdiri atas getaran medan listrik dan medan magnetik yang berjalan menjauh dari muatan yang dipercepat. Perubahan medan magnetik menimbulkan medan listrik sehingga Maxwell menyatakan bahwa perubahan medan listrik harus menimbulkan medan magnetik. Nah, pada gambar di bawah ini menunjukkan garis-garis medan listrik dan medan magnetik sehubungan dengan getaran dipol listrik. Akibat perubahan medan-medan listrik sebagai sumber medan magnetik, garis-garis gaya dapat membebaskan diri dari dipol untuk membentuk loop-loop tertutup dan berjalan menjauh dari dipol sebagai gelombang elektromagnetik. Perubahan medan-medan listrik merupakan sumber medan magnetik sehingga tidak mungkin ada gelombang yang terdiri atas getaran medan magnetik saja tanpa getaran medan magnetik. 2. Antena dipol listrik. Cara kerja antena dipol listrik sebagai pengirim sinyal telah diuraikan seperti gambar sebelumnya. Antena dipol listrik terdiri atas dua batang logam yang sebatik seperti sebuah batang yang panjang. Batang disuplai dari pusatnya oleh arus bolak-balik. Dalam setengah siklus, arus mengalir ke atas. Bagian atas antena memperoleh muatan positif dan bagian bawahnya memperoleh muatan yang besarnya sama tetapi negatif. Ketika arus berbalik arah, kumpulan muatan ini berkurang kemudian berbalik negatif dan bagian bawahnya menjadi bermuatan positif. 3. Hipotesis Maxwell. Tegangan bolak-balik menghasilkan muatan yang bergetar secara sinusoidal pada dipol listrik. Teori terbentuknya gelombang elektromagnetik ini dikemukakan oleh Maxwell. Guna mendukung teori elektromagnetiknya, Maxwell mengemukakan 4 prinsip elektromagnetik yang prinsipnya merupakan kebalikan dari hukum Faraday. 1. Arus listrik pada suatu konduktor menimbulkan medan magnet yang arahnya melingkari konduktor tersebut. 2. Konduktor yang bergerak memotong medan magnetik menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung konduktor itu. 3. Perubahan flux magnetik yang menimbulkan bidang kumparan kawat menimbulkan arus induksi pada kawat kumparan. 4. Perubahan flux listrik menimbulkan medan magnetik. Maxwell kemudian mengemukakan keempat prinsip dasar ini ke dalam 4 persamaan dasar. Berdasarkan persamaan tersebut, Maxwell kemudian mencoba menurunkan cepat rambat gelombang elektromagnetik C yaitu sebagai berikut. Permivitas vakum berkaitan dengan sifat kelistrikan, sedangkan permeabilitas vakum berkaitan dengan sifat kemagnetan. 4. Pembuktian hipotesis Maxwell dengan percobaan Hertz. Menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik yang dibentuk oleh getaran arus listrik dalam kawat memiliki frekuensi sama dengan frekuensi arus bolak-balik. Lebih lanjut, teori Maxwell memprediksi bahwa gelombang yang diradiasikan akan berlaku seperti cahaya, yaitu dibiaskan oleh medium seperti kaca, mengalami polarisasi dan interferensi, serta menjauh dari kawat melalui vakum dengan kelajuan 3 × 10⁸ meter per sekon. Akan tetapi, Heinrich Hertz dengan percobaannya yang cerdas dan seksama secara kebetulan berhasil membuktikan hipotesis Maxwell.
dengan peralatan yang terdiri atas sebuah kumparan induktor yang kumparan sekundernya sempit AB sebagai pengirim. Di dekatnya beberapa meter terdapat seutas kawah yang dibengkokkan membentuk lob cincin dengan kedua ujungnya terpisah oleh celah kecil CD sebagai penerima. Ketika saklar es digetarkan dengan cara menutup dan membuka saklar es berulang-ulang secara cepat, ini membangkitkan GGL induksi sangat tinggi pada kumparan sekunder. Apabila kita melihat perambatan medan listrik dan medan magnetik pada satu arah saja, maka ilustrasi perubahan medan listrik dan medan magnetik yang menghasilkan gelombang elektromagnetik seperti di bawah ini. Tampak bahwa energi gelombang elektromagnetik terbagi sama besar dalam bentuk medan listrik dan medan magnetik. Akan tetapi amplitudo medan listrik dan amplitudo medan magnetiknya tidak sama. Dengan menggunakan persamaan Maxwell, medan listrik E jauh lebih besar daripada medan listrik B. 5. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang masih terdiri atas berbagai jenis gelombang lainnya, yang dibedakan berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya. Rentang spektrum gelombang elektromagnetik selengkapnya ditunjukkan seperti di bawah ini. Tampak bahwa frekuensi terendah atau panjang gelombang terbesar adalah gelombang radio dan frekuensi tertinggi atau panjang gelombang terkecil adalah sinar gamma. Lebar spektrum ini sangat sempit jika dibandingkan dengan rentang spektrum gelombang elektromagnetik. Semua gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa dengan cepat rambat yang sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk semua gelombang elektromagnetik yang merambat dalam vakum, berlaku persamaan dasar gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. 1. Merupakan getaran medan listrik dan medan magnetik yang terjadi bersamaan. 2. Dapat merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik yang tidak memerlukan medium. 3. Merupakan gelombang transversal karena getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnetik dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Energi gelombang terbagi sama pada medan listrik dan medan magnetik, tetapi medan listrik jauh lebih besar daripada medan magnetik karena E sama dengan CB. 4. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum merupakan tetapan umum dan nilainya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 5. Seperti gelombang lainnya, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi, serta polarisasi. 6. Gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan baik oleh medan listrik maupun medan magnetik, sebab tidak memiliki muatan listrik. 7. Seperti halnya cahaya, gelombang elektromagnetik disebut foton atau paket energi karena tidak bermassa dan tidak bermuatan, tetapi memiliki energi. Penerapan gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, pasti frekuensinya rendah atau sebaliknya. Frekuensi radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena juga. Luas daerah yang hendak dicangkup dalam gelombang yang akan dihasilkan dapat ditentukan dengan tinggi rendahnya antena. Ukuran pemancar radio dan penerima radio sangatlah berbeda. Sebuah pemancar radio dapat berukuran sedemikian kecil sehingga radio itu dapat ditanam dalam tubuh seekor binatang. Sebuah antena penerima dapat berukuran sangat besar sehingga mampu mendeteksi gelombang radio dari jarak yang sangat jauh. A. Perbandingan antara gelombang medium dengan gelombang VHF dan UHF.
Gelombang radio dengan frekuensi sekitar 1 MHz disebut gelombang medium. Gelombang ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang dapat membawa informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Gelombang ini mudah dipantulkan oleh lapisan atmosfer bumi sehingga tempat-tempat yang jauh dari pemancar dapat dicapai seperti pada gambar di bawah ini. Informasi bunyi yang dibawa oleh gelombang medium adalah dalam bentuk perubahan amplitudo atau modulasi amplitudo. Gelombang TV dan radio tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga luas daerah jangkauannya sempit. Gelombang ini dapat menembus lapisan atmosfer sehingga sering digunakan sebagai alat komunikasi dengan satelit. B. Modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Jika yang diproses dalam modulator adalah amplitudo dari getaran-getaran pembawa dan getaran listrik suara, gelombang radio yang dihasilkan disebut gelombang AM. Gelombang AM memiliki amplitudo yang berubah-ubah sesuai dengan amplitudo getaran listrik suara, sedangkan frekuensinya tetap. Jika yang diproses dalam modulator adalah frekuensi dari getaran-getaran gelombang pembawa dan getaran listrik suara, gelombang radio yang dihasilkan disebut gelombang FM. Keunggulan gelombang AM adalah dapat mencapai tempat yang jauh, sedangkan keunggulan gelombang FM adalah dapat menghasilkan suara musik yang merdu. C. Gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang radio yang frekuensinya paling tinggi yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh suatu benda, akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada pesawat radar. Pesawat radar memanfaatkan sifat pemantulan gelombang mikro. Cepat rambat gelombang elektromagnetik. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan mengamati selang waktu antara pemancaran dan penerima. Kita dapat mengetahui jarak benda yang ditangkap oleh radar S yang diberikan oleh persamaan berikut ini. 2. Sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi, setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto inframerah khusus disebut termogram yang digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. 3. Cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak bervariasi bergantung pada warnanya. Beberapa pengguna cahaya terhadap diskusikan sebelumnya, salah satu adalah pengguna cahaya atau sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. 4. Sinar ultraviolet. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet dan lapisan ozon di atmosfer berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Energi sinar ultraviolet kira-kira sama dengan energi yang diperlukan untuk reaksi kimia. Oleh karena itu, sinar ultraviolet dapat memindahkan barium platida sianida dan menghitamkan plat foto yang berlapis perak bromida. Sinar ultraviolet dari matahari yang merangsang badan kita untuk menghasilkan vitamin D yang kita perlukan untuk tulang yang sehat. Sinar ultraviolet juga dibutuhkan dalam proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan. 5. Sinar X. Sinar X mempunyai daya tembus yang sangat kuat. Hal ini disebabkan oleh energi dari gelombang elektromagnetik sinar X yang besar akibat frekuensinya yang besar. Semakin tinggi frekuensi, semakin kuat daya tembusnya. Daya tembus sinar X juga bergantung pada jenis bahan yang ditembusnya. 6. Sinar gamma.
Sinar gamma dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam. Sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan inti radioaktif, yaitu keadaan saat inti atom unsur yang tidak stabil meluruh menjadi inti atom yang stabil dengan memancarkan sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sinar gamma tidak memiliki massa maupun muatan listrik, sehingga digolongkan sebagai gelombang elektromagnetik. Dua sinar lainnya memiliki massa dan muatan listrik, sehingga merupakan partikel. Tingkat radiasi dipantau oleh tabung Geiger-Müller sebagai detektor sinar gamma. Dampak radiasi elektromagnetik. Radiasi pada dasarnya adalah suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan medium. Ada dua jenis radiasi, yaitu partikel alfa dan beta yang berasal dari bahan radioaktif, gelombang elektromagnetik atau foton. Radiasi gelombang elektromagnetik juga ada dua jenis, yaitu radiasi ion dan radiasi non-ion. Radiasi ion adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi, terdiri dari sebagian besar sinar UV dengan lebih dari 10 volt, sinar X, dan sinar gamma. Jenis radiasi kedua, yaitu radiasi non-ion, adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik dengan frekuensi rendah, terdiri dari gelombang radio, sinar inframerah, cahaya tampak, dan cahaya ultraviolet. 1. Tampak radiasi gelombang radio. Intensitas radiasi elektromagnetik yang diterima oleh materi atau kepala akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, semakin dekat dengan sumber radiasi atau ponsel, akan semakin besar intensitas radiasi yang diterima. Lebih diperhitungkan lagi apabila pembicara lewat telepon atau waktu kontak ponsel dengan kepala berlangsung lama. Hal itu sekarang sedang diteliti oleh para ilmuwan, yaitu dampak elektromagnetik ponsel terhadap tubuh manusia. Dampak elektromagnetik ponsel memiliki kemiripan dengan dampak radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh radar. Radar pesawat sejauh ini telah diduga mempunyai dampak terhadap manusia yang berada di sekitar instalasi radar. Dampak tersebut adalah kemampuan radar mengangutasi molekul air yang ada dalam tubuh manusia. Nah, menurut para ahli, untuk waktu kontak yang cukup lama, ada kemungkinan terjadi sterilisasi terhadap organ reproduksi. Hal-hal itulah yang kemungkinan diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit Alzheimer yang sedang diselidiki oleh para ilmuwan. Alzheimer atau timbulnya kepikunan dini sudah tentu merugikan manusia karena akan menurunkan produktivitas kerja seseorang yang sedang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan ponsel secara bijak. Guna ponsel hanya untuk berkomunikasi seperlunya dan usahakan sesingkat mungkin agar waktu kontak singkat, sehingga intensitas radiasi elektromagnetik yang diterima dosisnya kecil. Di samping juga menghemat biaya pulsa. Ingat juga waktu tertidur matikan ponsel atau jauhkan ponsel dari diri kita. Hindari tidur di samping ponsel yang masih aktif. Tetapi sepertinya ini merupakan hal yang sangat sulit dilakukan oleh para kalangan remaja sekarang ini. 2. Dampak radiasi inframerah. Panjang gelombang sinar inframerah yang lebih panjang dari 75 nanometer dapat menimbulkan perubahan dalam lensa mata. Katarak dapat terjadi pada para pekerja yang mengamati pilar massa kaca atau besi tanpa perlengkapan pelindung mata selama beberapa jam per hari. Seperti halnya radiasi elektromagnetik pada saluran udara tegangan tinggi dari ponsel. Faktor penting lain yang menentukan adalah jarak antara pekerja dengan sumber radiasi inframerah. Dalam kasus las busur radiasi inframerah berkurang dengan cepat sebagai fungsi jarak, sehingga jarak lebih dari 3 feet jauhnya dari tempat pengilasan, radiasi inframerah ini tidak berbahaya lagi terhadap mata.
tetapi radiasi ultraviolet masih tetap ada. Itulah sebenarnya mengapa tukang las memakai kacamata berwarna dan pekerja di sekitarnya hanya memakai kacamata bening. 3. Dampak radiasi cahaya tampak. Cahaya laser daya sedang dan tinggi menghasilkan radiasi elektromagnetik dalam daerah cahaya tampak yang berpotensi berbahaya sebab keduanya dapat membakar mata atau bahkan kulit. Untuk mengontrol resiko cedera karena radiasi laser ini, berbagi spesifik menggolongkan kelas-kelas laser berdasarkan daya dan panjang gelombangnya. Keperluan untuk keamanan mengharuskan pemberian label pada laser yang akan digunakan dengan memberi peringatan tertentu dan menggunakan kacamata pelindung laser selama pengoperasiannya. Beberapa referensi menyatakan bahwa tidak ada jarak minimum untuk paparan dari pancaran radiasi ini tanpa perlindungan mata yang memadai. 4. Dampak radiasi sinar ultraviolet. Terpapar aura UV dari cahaya matahari yang kuat akan menyebabkan luka bakar pada kulit karena panas sinar matahari hanya dalam beberapa jam. UV, khususnya UVB, telah dibuktikan menyebabkan katarak, dan beberapa bukti bahwa kacamata hitam untuk melindungi mata dari sinar matahari yang digunakan pada usia dini dapat memperlambat perkembangan katarak di kemudian hari. Sebagian besar cahaya radiasi UV dari matahari diserap oleh lapisan ozon yang terdapat pada stratosfer sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi UV yang berlebihan. Menurut hipotesis, penipisan lapisan ozon menyebabkan memungkatnya intensitas cahaya UV yang mencapai permukaan bumi yang di masa depan mengakibatkan meningkatnya penderita katarak. Paparan berkepanjangan terhadap radiasi UV dari matahari dapat mengarah ke melanoma, yaitu tumor berpigmen hitam pada kulit, biasanya ganas, dan kanker kulit lainnya. Bukti dengan jelas menetapkan radiasi UV, khususnya gelombang medium UVB non-ion, sebagai penyebab kebanyakan kanker kulit non-melanoma yang merupakan bentuk kanker paling umum di dunia. Sinar-sinar UV juga dapat menyebabkan keriput, tahi lalat, dan bintik-bintik hitam pada wajah. Sebagai tambahan bahwa lampu meja belajar biasanya berjarak cukup dekat dengan pemakai dan digunakan cukup lama. Pemakai tidak merasa efeknya selama suatu waktu setelah terpapar, tetapi secara kumulatif di masa yang akan datang dapat menimbulkan efek negatif kepada pemakainya. Oleh karena itu, usahakan lampu belajar cukup jauh dari kita sehingga efek negatifnya dapat diabaikan. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh-contoh soal, sebaiknya mari kita pahami dulu rumus-rumus berikut ini.